Halo, apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan nama saya Serly. Hari ini berkesempatan untuk sharing kepada teman-teman semua mengenai materi sosialisasi kebijakan pendidikan. Nah, pertama-tama mari kita pahami dulu apa itu sebenarnya pengertian sosialisasi. Jadi sosialisasi itu merupakan sebuah proses yang paling penting yang secara sadar atau tidak sudah kita jalani dalam keseharian kita. Jadi sosialisasi juga merupakan suatu kegiatan di mana seseorang diberikan pelajaran menjadi manusia yang berkontribusi dalam masyarakat maupun organisasi ataupun tempat kerjanya. Jadi ada berbagai permasalahan seputar sosialisasi kebijakan pendidikan seperti bagaimana aturannya, bagaimana prosedurnya, bagaimana tanggung jawab dan batasan-batasan, serta koordinasi dan tindakan yang tepat yang harus dilakukan. Yaitu semuanya untuk mengatasi agar tidak terjadi miskomunikasi ataupun kesalahan interpretasi. Jadi pada hakikatnya sosialisasi kebijakan itu harus dilakukan dalam konteks organisasi yang menyeluruh dengan tujuan yang jelas dan target yang jelas. Prioritas juga harus jelas dan sumber daya pendukungnya juga harus jelas. Jadi itulah sedikit pengertian sosialisasi dan hari ini juga saya akan menyampaikan ya tujuan sosialisasi dan tahapan-tahapannya, strateginya, medianya apa saja ya. Jadi bagaimana penyampaian informasi secara terbuka, yaitu penyampaian peraturan, program, keputusan dari suatu pihak ya ke pihak yang lain, serta proses pemberdayaannya, di mana diharapkan sosialisasi ini dapat menumbuhkan perubahan sikap, perilaku masyarakat, dan menumbuhkan kesadaran kritis. Jadi, kebijakan pendidikan itu yang merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi, dan distribusi sumber serta pengaturan perilaku dalam ranah pendidikan. Nah, kita lihat ya, jadi untuk mensosialisasikan kebijakan pendidikan itu, kita memerlukan suatu sikap dan tindakan yang diambil oleh aktor dengan kesepakatan grup membuat kebijakan sebagai upaya dalam menyelesaikan satu persoalan atau suatu masalah dalam bidang pendidikan. Nah, tujuan sosialisasi itu ada dua ya, yaitu secara umum yaitu mengupayakan masyarakat luas memahami dan mampu menginternalisasikan makna dan tujuan dari keputusan pemerintah ini. Kemudian secara khusus agar terdapat kerjasama dan komitmen antara pemerintah dengan masyarakat untuk membuat dan menjalankan rencana serta memonitor atau mensupervisi secara bersama. Kemudian dapat membangkitkan kelompok strategis dan kelompok peduli untuk melakukan tindakan baik kerjasama maupun pengawasan terhadap tujuan akan pendidikan dan menyebarluaskan hasil perkembangan proses kebijakan di pembangunan pendidikan ke masyarakat luas. Jadi pada tahapannya, jadi George Herbert Mead mengungkapkan ada beberapa tahapan, yaitu pertama tahap persiapan, preparatory stage, dan kedua tahap meniru atau play stage, tahap bertindak atau game stage. Jadi tahap persiapan itu, preparatory stage itu disiapkan sejak rencana kebijakan pendidikan itu digulirkan. Jadi seorang pimpinan mempersiapkan draft aturan, regulasi maupun produk kebijakan yang akan dihasilkan. Jadi tahap ini stakeholder juga sudah mulai mencerna dan memahami kenapa manfaatnya dan dampaknya sudah ada di dalam pikirannya meskipun belum sempurna. Jadi dalam tahap ini setiap individu sebagai anggota masyarakat mempersiapkan diri dengan kebijakan yang akan ditetapkan serta memahami dan membekali dengan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman dalam kebijakan tersebut. Sehingga proses penerimaan produk kebijakan bisa dengan mulus ya karena sudah sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua, setelah persiapan kita tahap meniru yaitu play state, ready set ya. Jadi pada tahap ini meniru sudah mulai terbentuk kesadaran mengenai adanya kebijakan yang baru ya. Jadi tahap meniru ini dicirikan dengan semakin membaiknya masyarakat mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan ya, termasuk menyesuaikan peran-peran yang akan dilaksanakan oleh mereka ya. Jadi masyarakat mulai menyadari tentang apa yang dilakukan oleh seorang pimpinan dan apa yang diharapkan dari kebijakan tersebut ya, sehingga mampu memposisikan diri mereka pada kebijakan tersebut. Jadi kesadaran kolektif dari masyarakat mulai terbentuk sempurna sesuai dengan harapan. Kemudian yang ketiga, yaitu tahap siap bertindak, yaitu game stage. Pada tahap ini, masing-masing orang merasa puas ya, mereka saling memberitahu koleganya dan mulai memahami secara bertahap peraturan-peraturan yang berlaku. Pada kesempatan yang sama, masyarakat mulai memahami bahwa ada aturan atau norma tertentu yang berlaku di lingkungannya ya. Sudah ada self awareness ya. Jadi pada tahap adaptation ini yang tahap adaptation yang dilaksanakan tidak menjadi utama lagi, mulai berkurang dan digantikan dengan peran yang secara langsung dimainkan sendiri ya, menjadi kepribadian dan budaya dengan penuh kesadarannya. Nah,
Ini 3 tahap tersebut ya. Jadi bagaimana kita membuat strategi sosialisasi kebijakan pendidikan tersebut? Yang pertama kita tentunya harus mendapat dukungan dari pimpinan tempat sosialisasi berlangsung. Kemudian memberikan pemahaman dulu ya kepada pejabat dan staf di lingkungan sosialisasi yang mengenai suatu kebijakan. Kemudian barulah menjelaskan kepada para aktor dan pegawai, dan kita menyediakan ya media-medianya untuk sosialisasi ya. Bagaimana kita menyebarkan informasi tersebut ke pihak-pihak yang akan melakukan sosialisasi. Jadi kita boleh membuat poster dan menempatkannya pada papan-papan pengumuman mading ya, menyediakan leaflet atau brosur pada tempat-tempat layanan terkait kebijakan yang ditetapkan. Kemudian menayangkan pada situs internet lembaga yang menetapkan kebijakan. Jadi kita menjadikan kebijakan sebagai salah satu tolak ukur bagi unit kerja lain dalam melakukan pengawasan dan pembinaan serta menilai kepatuhan pelaksanaan kegiatannya. Kemudian kita menjadikannya penerapan kebijakan sebagai sebuah tolak ukur ya pimpinan untuk dapat menilai langsung kinerja karyawannya. Jadi ada banyak ya media sosialisasi kebijakan pendidikan yang dapat kita pergunakan ya pada saat zaman sekarang ini. Sudah banyak ya kita gunakan poster, leaflet, brosur, spanduk, atau baliho, dan lain-lain sebagainya ya. Seperti ini ya, dalam sosialisasi kebijakan pendidikan ya, poster digunakan untuk memperkenalkan rangkaian kebijakan dan manfaatnya. Kemudian memperkenalkan prosedur terkait kebijakan tersebut ya, kita boleh memberikan penawaran beasiswa atau persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh seorang pemohon ya, kita bisa cantumkan dalam poster ya. Kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan leaflet. Ya, leaflet digunakan untuk mengingat kembali tentang hal-hal yang telah pernah dikomunikasikan ya, untuk memperkenalkan kebijakan baru atau prosedur baru kepada orang banyak. Jadi leaflet ini bisa dibagikan ke loket-loket layanan publik ya, misalnya untuk mengajukan izin pembukaan lembaga pelatihan dan lain sebagainya. Jadi dan selanjutnya kita bisa pergunakan billboard ya. Jadi billboard ini bisa kita gunakan sebagai sarana sosialisasi kebijakan pendidikan dengan skala ukuran yang besar ya. Jadi kita bisa taruh di tempat tertentu yang tinggi dan ramai dilalui orang. Ini billboard termasuk media yang sangat populer dan banyak digunakan dalam mensosialisasikan kebijakan kepada pelanggan. Jadi perkembangannya sekarang juga cukup pesat. Jadi zaman digital sekarang ya, billboard juga menggunakan teknologi baru ya, sehingga ada muncul digital billboard, mobile billboard, digital mobile billboard. Jadi contoh penggunaan billboard untuk sosialisasi beasiswa di kampus ya, bisa digunakan di kampus ya untuk menarik banyak peminat kuliah di kampus tersebut. Kemudian sekarang lebih booming ya media sosial dan media elektronik. Jadi sesuai dinamika perkembangan teknologi di bidang internet, maka sosialisasi kebijakan pendidikan yang paling efisien dan efektif serta ekonomis ya dapat kita lakukan melalui media sosial ya. Jadi ini sedangkan melalui pertemuan tatap muka bisa dilakukan melalui forum diskusi grup yang sekarang bisa melalui blog Kaskus ya misalnya ya. Jadi bisa melalui rapat sosialisasi, rapat pimpinan, dan rapat lainnya yang dianggap forum sosialisasi kebijakan pendidikan. Nah, jadi demikian penjelasan saya tentang berbagai strategi dan media-media yang kita bisa sampaikan, dan kesimpulannya, jadi sosialisasi adalah sebuah mekanisme penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat. Jadi sosialisasi kebijakan pendidikan itu merupakan suatu mekanisme penyampaian informasi suatu sikap dan tindakan yang diambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam dunia pendidikan. Jadi tujuan sosialisasi kebijakan pendidikan adalah untuk mengupayakan masyarakat luas memahami dan mampu menginternalisasikan tujuan dan konsep dari sebuah keputusan ya, sehingga ada kerjasama dan komitmen antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, ada beberapa tahapan ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, kita ulang kembali, yaitu ready, set, go ya. Tak persiapan, tak meniru, tahap tindakan. Oke, 3 tahap sosialisasi kebijakan pendidikan. Jadi kita bisa memanfaatkan berbagai media ya, poster, leaflet, brosur, spanduk, baliho, dan yang paling tren itu adalah media sosial ya. The power of netizen. Oke, jadi ini ada contoh cuplikan yang disosialisasikan Bapak Menteri Pendidikan kita ya tentang Merdeka Belajar ya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan ya pada hari ini. Semoga
dengan pemaparan saya ya bisa sedikit membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, Namo Buddhaya. Sampai jumpa.